Ini di ini Gurunda, di Yesus Kristus Kristus Yesus lagi balik ke situ. Tapi di penyalibannya gitu. Silakan Gurunda. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai penyaliban, kembali dulu kepada hukum salib ini. Salib ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Kalau menurut Elohim, salib untuk siapa? Menurut Yahudi, salib untuk siapa? Menurut Roma, salib untuk siapa? Kalau menurut gereja, salib untuk nebus dosa waris. Tunggu dulu, simpan itu dulu. Karena itu doktrin. Itu doktrin yang muncul belakangan. Dudukkan perkara salib dulu pada tempatnya. Bisa nggak saudara menjelaskan ke kami, hukuman salib ini diperuntukkan oleh Tuhan untuk siapa? Nah, pertama saya tidak percaya doktrin gereja. Itu Oke. aja. Jadi Oke. saya tidak percaya mengenai bukan saya tidak percaya ya, mengenai penebusan dosa waktu Yesus sendiri disalib itu katanya menembus dosa itu bagi saya itu teori gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya dia menebus dosa, dia hanya bilang saya jalan kebenaran. Ya. Nah, Terus? jadi saya itu teori-teori atau doktrin-doktrin ya yang saya percaya. Dia disalib itu hanya untuk menggenapkan ajaran kasihnya saja. Maksudnya? Mengenai yang lain kasihilah musuhmu toh. Jangan jika ditampar pipi sebelah kiri berikan sebelah kanan. Ajaran kasihnya itu dia. doktrin. Dibunuh itu pun doktrin itu Roma jangan itu. melawan gitu. Iya, jadi kasih menurut saudara itu apa? Kasih itu apa? Implementasi kasih itu apa? Membiarkan Kasih, para pelaku maksiat itu untuk melakukan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatannya dengan mengorbankan diri Anda atau gimana? Apapun itu gitu. Loh, tidak bisa. Gini. Kan kita Gimana? bicara Alkitab ya. Kita bicara Alkitab. Ya. Dari awal kelahiran sampai penyaliban atau kematiannya Yesus sendiri, dia tidak pernah berbuat apapun yang melawan. Nah, berarti bukan dia yang disalib dong. Ya, kalau bukan dia disalib, berarti dia menipu dong. Berarti Bukan menipu. Dia tidak mengajarkan kasih. Kasihnya Bukan dia menipu. tidak genap gitu. Anda yang salah. Anda yang salah mendudukkan konsep. Salib itu hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kenapa larinya ke kasih? Anda yang salah. Anda keliru mendudukkan kasih itu adalah berkorban di atas salib. Itu ajaran siapa? Salib itu dudukkan dulu. Salib itu adalah hukuman Elohim kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan Hukuman syarat dari kedua, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim. Gak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu tanggapan Anda Tidak. sendiri. Itu mimpi Anda. Gini. Itu ajaran lain. Ya itu mengenai disalib karena hukuman dari Elohim itu ajaran yang saya tidak percaya. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep kasih itu salib? Jadi gini. Disitulah Yesua ingin meluruskan gitu loh. Iya, jangan Anda cuma dengarkan ya saudara. Jangan Anda lebih dengar. Jangan Anda lebih Tuhan dari Yesus, jangan. Loh, jangan Anda itu Itu lebih di mana? pantas disembah oleh orang gereja daripada Yesus. Maksudnya gini, jangan Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jangan. Nanti Anda dibilang gila nanti dibilangnya. Apa yang saya percaya itu tidak butuh dalil. Hanya Anda butuh tidak pantas apa diskusi dari- dengan kami berarti. Tidak. Karena Anda saya bukan diskusi Kristen. dengan pohon pisang Saya kalau gitu. Saya pengikut ajaran Yesua itu aja. Tapi saya bukan Kristen, Ajaran saya bukan Yesua, Islam. oke. Di mana Yesua mengajarkan bahwa kasih itu adalah bunuh diri untuk menebus dosa orang? Dia tidak bunuh diri, Lalu apa? dia difitnah. Dia difitnah. Sekarang kalau Yesus Ya. difitnah lantas kemudian dia disalib, hasil fitnahan itu Anda katakan kasih, gitu.
ternyata Anda menyebut sendiri disalibnya Yesus karena fitnah. Dia saya berulang Gimana kali ceritanya? mengatakan dia menggenapi ajarannya gitu loh. Menggenapi yang apa yang digenapinya? Kalau seandainya dia melawan, ya, dia membunuh juga. Berarti Loh, kok kenapa ajarannya harus membunuh? bohong dong. Loh, Atau dia menghindar, atau dia lari, gimana atau dia ceritanya? naik surga, Saudara, misalnya, saudara, atau dia tunggu menghilang dulu, tunggu gimana. dulu. Sedangkan Tunggu dia bilang berikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditambah. Dia sendiri yang ngajarin itu gitu loh. Ya dia menggenapi. Itu aja. Mengenai Trinitas apa segala macam ya. Itu bagi saya teori semuanya. Ya, Anda Itu juga bagi saya berteori. teori. Itu nggak ada dalilnya. Orang mati untuk nebus dosa atau orang mati untuk menunjukkan kasih itu Enggak, teori. saya enggak bilang dia nembus dosa. Saya enggak bilang dia nembus Iya. dosa. Tapi apa Itu yang Anda ingin saya jual bilang di dia situ? menggenapi ajarannya aja. Apa yang Anda ingin jual dengan Yesus mati di salib itu apa? Lah, saya kan ulang-ulang bilang dia menggenapi ajarannya. Ajaran Kasih, apa itu yang aja. digenapinya? Kasih. Maksudnya? Kasih, jangan melawan. Gitu. Mau Waduh. difitnah kek, mau diapain, mau dibunuh, jangan melawan. Waduh. Kita akan apa? Akan Enggak, dapat enggak. upahnya gitu. Enggak, Anda Enggak, ke ini jadi ke gini, karena Anda ke Anda hutan, selalu Anda apa? ke hutan. Anda ke hutan. Karena Tidak layak diskusi orang tak berakal dengan saya. Yang berakal aja. Kasih tapi bunuh orang. Dange. Gondrong, percuma Anda gondrong. Otak nggak berfungsi. Isi kepala sudah lari ke rambut semua, jadi otak nggak ada. Kasih. Apa kasih? Kasih itu mengasihi, bukan membunuh. Cuci rambut pakai rinso, itu otakmu itu kotor gara-gara rambutmu itu terlalu tidak pernah dicuci itu. Aku tidak butuh dalil. Diskusi dengan saya nggak butuh dalil ya di gereja, jangan di sini. Ngomong panjang lebar nggak pakai dalil. Mau ngapain nggak pakai dalil? Halo. Halo Daryl. Halo, Saudara Dare. Iya, Kores halo. Juma. Iya, halo. Halo. Iya. Ya. Amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Ya, betul. pengikut. Amanat Agung itu. Nah, kita mau Betul. ikut kemana ini? Ikut sama siapa kita? Ke Medan. Oh, ke Medan, ikut ke Medan. Kita ikut kemana kita Anak ini? itu sana di belakang. Ikut ke pada jalan keselamatan. Jangan ribut. Jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan itu? Ikutkan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang memerintahkan menyembah Yesus itu siapa? Betul. Yang memerintahkan menyembah Kristus itu siapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa dia ini yang Baptislah, memerintahkan menyembah Kristus? Ya, dengar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, dia dibaptis dalam nama Bapa, Yeah. artinya Allah Bapa. Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus itu adalah yang Roh Kudus yang turun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu tidak masalah, itu silakan aja baptisan, tidak apa-apa, mandi-mandian tidak apa-apa. Yang saya tanya ini, siapa yang mengajarkan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Yesus, Anak Maria tidak. Lalu siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan itu? Secara spesifik Yesus memang nggak suruh, dia tidak meminta. Berarti nggak ada, berarti kalian karang-karang sendiri berarti.
Mm-mm. Berarti ngarang sendiri kalian itu. Atau ada yang mengajak kalian, yang membisik ke kalian di dalam hati kalian untuk nyembah kepadanya, si Kristus ini. Oke, sebentar. Mungkin kau tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus di rumah itu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu permainan kata-kata itu. Sekarang Oke, yang dibahas ini yang memerintahkan kan polanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. benar. Nah, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Pada saat Yesus hidup, Kristus itu belum muncul mungkin. Namanya Kristus belum ada kata-kata Kristus itu. Mana ada? Nggak ada. Yesus mengatakan, jangan kau ajarkan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Yesus itu ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, Yesus mengatakan, Iya. apa yang kau katakan ini bukan berasal dari dirimu tapi berasal dari Allah. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ketika Petrus Ya, mengatakan berarti- itu. Berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Kristus. Dia sudah Benar. tahu berarti dirinya Kristus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah Kristus? Kristus adalah Allah yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia. Itulah makanya Saya di dalam tidak- saya lupa Mazmur mengatakan bahwa Immanuel itu sudah dinubuatkan, kata-kata Immanuel itu. Tuhan Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya siapa yang mengajarkan. Kan polanya. Kepada aku telah diberi kuasa. Yesus Ya. tidak pernah menerima kuasa. Tapi oknum ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke Siapa? seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi muridku, pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kepadamu menyembah Kristus? Untuk apa disembah kalau dia sudah membuktikan dia Tuhan? Untuk apa dia gini? Tidak perlu kita mengatakan orang itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah lihat dia pakai apa, Mercy atau pakai apa lah ya, limosin. Mungkinkah kau Ajarlah mengatakan mereka. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan sampai dirikan gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Berarti ada yang memerintahkan semua itu. Pertanyaan saya, ada yang membenarkan dan makhluk memerintahkan mana? bersama? Makhluk mana yang mengajarkan itu? Kan Bukan Yesus makhluk. mengatakan, kan Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian. Loh, kok kalian telaten minggu ibadah, makan babi, apa segala macam, tidak bersunat, memuji Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenal kalian? Maka muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengantarkan dan mengajarkan dan memerintahkan, memimpin kalian menjadi Kristen? Kalau Yesus sendiri tidak ada data untuk memerintahkan kalian seperti yang sekarang ini. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Segala sesuatu berarti konsep. Konsep artinya segala sesuatu artinya kumpulan perintah-perintah yang menghantarkan orang-orang yang mengikuti perintah itu menjadi sesuatu, mengantarkan kepada mereka dalam satu keadaan. Contoh, Nabi Muhammad memerintahkan aturan A sampai Z melahirkan orang itu menjadi Islam. Nabi Musa mengajarkan dari A sampai Z sehingga orang yang mempraktikkan itu menjadi Yudaism. Ada yang memerintahkan nih dari A sampai Z sehingga mengantarkan orang ini menjadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan komponen perintah sehingga melahirkan sebuah keyakinan berupa Kristen? Yesus anak Maria bukan, tidak mungkin, mustahil. Itu tidak pernah diajarkan. Lalu siapa Kristus ini, yang satu ini? Yang Kristus yang satu ini yang mana? Iya, tenang dulu, biar ku jawab. Yang Iya. menyusun konsep-konsep kekristenan itu, menyusun konsep-konsep kekristenan, baik itu Tritunggal, Bang baik Afida, syukran. itu ikrar
aku percaya dan seterusnya, baik itu apa segala macam itu diturunkan, diselesaikan konsep itu dibuat oleh rasul-rasul. Oh, jadi yang bangkit dari kubur ini Rasul. rasul. Oh salah. Loh, Bangkit dari kan kubur rasul. yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Ini yang kita sedang cari. Ini yang keluar dari Konsep kubur ini kekristen. Kristus mana? Konsep. Kalau yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian Yesus. Nah, mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Menyembah dirinya, makan babi, Enggak. tidak bersunat, ibadah minggu. Mana? Salah kau Juma. Kristen Loh, kok bukan dia salah bukan suruh pula? jadi Kristen. Salah. Kok salah pula? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ajaran dari sesuatu itu yang kalian sebut Roh Kudus, si pembisik ini, itu yang menghantarkan kalian menjadi Kristen. Siapa? Ya, Kristus yang keluar dari kubur, siapa lagi? Oh, benar. Ya betul lah. Nah, kalau itu adalah anak Maria, berarti anak Maria yang mengajarkan dirinya untuk diibadahi, untuk disembah di gereja. Mana perintah itu? Tunjukkan. Ada? Maksudmu yang mana? Anak Maria yang keluar dari yang bangkit dari kubur itu. Loh, kalau anak Maria yang keluar dari kubur, berarti dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia pernah mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat. Adakah? Faktanya Ada. nggak pernah. Ada. Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk satu aja yang sederhana, untuk ibadah minggu itu di mana? Oh, nggak ada untuk ibadah minggu. Nggak ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Roh Lalu yang Kudus mengatakan ajarlah segala melakukan segala sesuatu yang diperintahkan ini siapa? di mana tuh tertulis itu? Biar Matius 28 nomor 20. Setelah keluar dari kubur, Benar. Nah, itu dia keluar dari kubur. Terus murid-muridnya ragu. Ketika melihat ini kok keluar dari kubur, murid ragu, tidak percaya. Lalu dia mendekati murid-murid dan mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus anak Maria kan tidak pernah menerima kuasa dia. Iblis mundur setelah mencoba Yesus, iblis mundur. Kata iblis, Yesus, jika kau sembah aku, kata Yesus, kata iblis, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun aku kehendaki. Tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Ya, Mundur kan, iblis kan dan menunggu waktu yang berdustanya tepat. iblis di situ. Nah, dia mundur, lalu kemudian dia menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat dia mundur itu, masuk ke dalam pengajaran lanjutan. Ada oknum yang keluar dari kubur yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Kok jadi oknum? Lalu siapa? Lalu siapa kalau Yesus bukan lah. oknum? Ya, Yesus oknum Yesus nggak sendiri. itu? Yesus Itu oknum bangkit dari atau bukan? kubur. Itu Yesus oknum atau bangkit dari bukan? kubur. Oknum atau bukan? Oknum apa? Jangan Oknum pakai yang bangkit dari kubur. Oknum yang Yesus. makhluk yang keluar dari kubur. Iya. Nah, sekarang Makhluk itu- Yesus- makhluk ini mengaku, makhluk itu Yesus. makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Benar. Yesus anak Maria pernah menerima kuasa enggak? Dia penguasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok penguasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapak memberikan kuasa kepada Yang Yesus? Di mana dikatakan dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu Di bumi dan di surga, di langit. Dengar. Ya, Artinya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapak memberi kuasa dan di mana dalilnya Bapak menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis, kan penipu. Itu. Iblis.
Iya, betul. iblis, Betul. iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan Tapi penipu. faktanya dia berkuasa. Tapi faktanya dia berkuasa. Yesus Mana sendiri berkuasa mengatakan itu. Sama siapa Yesus iblis yang berkuasa? mengatakan kok. Yesus Sama yang siapa? mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang Apa mengatakan. katanya? Mana ada yang bilang Dia Yesus yang berkuasa? mengatakan Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 Apa nomor kata 31. Mana ada berkata Yesus dia berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia mengaku. Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes aku iblis 12 nggak nomor berkuasa. 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya yang kau tampar, Yesus yang kau tampar. Iblis Karena ku Yesus tampar. yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa kalau engkau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat kalau orang ayatnya, sombong biar dan kita bodoh simak saya sama-sama. turunkan. Ayo kita Silakan, baca. Anda. Baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan. Silakan kau baca. Saya sudah menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gini juga sama kau juga. 12 Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah dulu. diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus cuma aku bilang, sama aku aja iblis gak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan. Jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, Di dalam- enyahlah kau iblis katanya kan? Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus Betul. berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia enggak. Tidak, menipu. tidak toh, tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Apa? Karena Yesus adalah penguasanya. Yuk. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca. Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu itu. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang ku tanya kau. Apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa, kenapa tidak? Karena Apakah jarannya kau- sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus. Beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus Perintah yang amanat mana? agung. Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau, Nah, jadikan. Sebentar, Kamu mau kawan. menjadikan kami, tunggu dulu. Sebelum kau menjadikan, Iya, langkai dulu sebentar ilmunya. Sebentar, gantian lah Juma. Kalau kau nggak mau, silakan. kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka nabi Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya Di Juma, mana nabimu- dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau Ya, meminta di mana dalil? dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia Hey. baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Dia. Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu sekarang nabiku. aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang itu. Bertobat. Iya, iya Segampang dong. itu. Lalu mau ngapain? Lalu mau Segampang ngapain? itu. Ya, segampang itu. Memang segampang itu. Sekarang Itu. Makanya berarti Yesus mengajarkan, dengar, kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Ayo. Segampang itu. Segampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Sekarang Dengan cara aku tanya bertobat. kau Juma, kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Sekarang oke. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat. 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. Sudah dihapus. Dosa saya Oke. di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti Kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan Sekarang tanya kau. diri kami di hadapan Ustaz, Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan kau untuk bertanggung orang yang jawab berdosa? terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. apakah Kalian kau orang yang yang berdosa? melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa. Dosa mata, melihat Tapi kau HP, udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap Segampang saat itu. dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Ente, Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Dosa Nah, kalau yang kamu telah melakukan kuperbuat. dosa lagi, kalau kamu Sudah melakukan di- dosa lagi, Bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. ya kok Karena minta ampun? Kok minta ampun? Berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kok minta ampun. Tapi sudah ada Perbuatan. tumbal. Kok ikut-ikutan sorry. minta ampun? Gimana Sorry. ini? Kok minta ampun? Sorry. Kok minta Ya, ampun? lah. Loh, berarti bertobat dong. Pengampunan dosa.
Berarti bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas Oke, salib? oke. Kok bertobat lagi? Lucu Makanya ente, tanya sama ikut-ikutan Islam. Oh sorry. Oh kok sorry. Gua malu lah. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu nggak- pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, Cak Kangkung. Oh, sorry. Terjebak kau kan? Sorry. Terjebak kau Sorry. kan? Terjebak kau Terjebak. kan? Kenapa? Nah, Oh, kok makanya konsep Kerajaan tumbal Allah itu, sudah. konsep tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ Masuklah iblis kemudian menipu. Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang Karena aku dia tanya dalam kau rupa lain. Juma. Tanya lagi. Siapakah pemilik sorga? Siapa Tanya pemilik lagi. sorga? Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzakh. Turun aku. Kupikir nggak ada di surga. Yesus di mana? Berada di surga. Di Mana surga. dalilnya? Mana dalilnya? Saya ke Bukan gereja hanya besok kalau ada dalil, dalilnya. Bahkan Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus kemarin ada di ya? surga? Saya ke gereja Yesus besok. Dengar. ke surga. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana dalil? Yesus terangkat Dalil, ke surga. tunjukkan. Enggak kau lihat? Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Tunjukkan. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga? Ke surga atau ke langit? Ke surga? Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Kupikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana Yesus. dalilnya? Sekarang Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. udah dibilang Ayo. Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana Bahkan ada- dalil? Saya butuh dalil. Mana? lagi nggak ada Kalian Alkitab di ini tanganku. Sebentar dulu. Mana? Korban penipuan. Yesus itu terangkat. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke Disaksikan surga. loh ke surga. Iya, Dia itu naik- terjemahan dia salah untuk naik nipu di atas kalian. awan-awan. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun Lalu- digunakan untuk menyesatkan. Lalu Di malaikat dalam muncullah. original teksnya Gantian yang baju. tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda namain dikit ya Gurunda ya. Kasihan, silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Oh, dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, Tadi naik katanya UFO itu surga. bre, Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, coba ada ternyata di nyangkut bawah di ini. awan. Siapa tuh? Layangan Lihat kali. punya. Aku nggak pegang pula Alkitab ini.
Layangan kali. Mana? Jangan dengar Ternyata di gua. awan dia. Yesus Gimana dong? telah Yesus kebangkitan. di awan-awan Malu. dikira Udah malu sih surga. Lu mikirnya. Sakitnya tuh di sini. Gua tanya dulu kau Zuma. Alam barzah di mana Tanya Zuma? lagi. Di bawah atau di atas? Tunggu dulu, tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mumpung saya mau buka Jeda dulu aku kamera ya. ini. Jeda dulu aku ya. Apa Ya, aku terakhir? Iya, jeda. silakan. Nah, jeda. Sebentar. Silakan. Sebentar. Bisa buka kamera, Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Oke, Everything is sip. underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini, teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks, mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu, di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel. Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR, udah gampang lah itu. Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh, udah masuk. Sip. Nah, Kisah Mau yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh, Bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya, kawan. Dia mau ke KPR. dia. Sweet. Oke. Buka Dinda. KPR 1 6 ya? Orang Ayat 6 dan 10. cuplis yang Aduh. mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 111 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 111 kan bukan? 11 deh kayaknya. Iya, KPR 1 11 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Ini perikopnya. nggak nurut dia anjir. Foto. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes. Herodes itu. Terangkat Dinda. ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Tunggu. Bukan Nggak dalam bahasa ada. bos. Sorry, bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku, maka jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gue bilang juga, KPR 111 ini nggak nurut nih. Nggak ada 16. Ini judul perikopnya itu. Iya, judul perikop. Tadi kok baru abad berapa ditambahin, elah? Nah, terus. Abad 2000. Dan dia Kasihan terangkat Delo. kawan nggak dia lalu terus kan lalu ada malaikat satu kan. Kasihan Delo. Sorry bos, nggak di lambar 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan, Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu, itu ya? Oke. 11 gue bilang juga. Sorry, Oke, nggak di lambar silakan. sorry, nggak level. Silakan. Iya, dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Dinda, tunjukkan Oke, surga kita original apa teksnya tertulis ya. di situ. Ya, kalian. Lemak Kita kali buka bah, dulu. lemak kali bah. Aduh, lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa, menang dulu sekarang, Bre. Sorry, Nah, ini ya, ini Alam TB ITL. Nah, ini sorga Gurunda nih, sorga. Ya, Yesus mana ini surga? yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga, klik surga, strike. Udah dong, tuh lagi loading. Alam Teneng. maga Juma, kalau Apa pimpinan artinya? junjungan Apa artinya? kalam Ini barzah. Oranos. Kalam barzah juga kau. Oranos. Ini Oranos Oranos. artinya apa? Di Oranos sorga artinya apa? boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Nggak level Oranos lah, artinya? nggak level lah. Malu. The sky. Uranus artinya langit, malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur Langit. yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen, biar nggak malu. Oh, jadi Jadi Kristen Yesusnya ya malu lah. di langit dia. Aduh, kasihan Tadi banget. disuruh bilang ini. di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh, mungkin ini Tuhan Gurunda, yang mungkin lembut.
Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda mungkin. Oh, gitu toh. Ya, 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 ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri, 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 ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Ih, Itu ternyata udah Yesus keluar dia. iya langsung kabur dia. Pasti dia hantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah, parah, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya, ya Allah. Gitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta, gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naikkan ya, Dek? Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau, selamat siang. Oke, Kristen ya. Ustaz. Yesus juru selamat ya, dan Tuhan ya. Ya. Oke, mantap, lanjut. Selamat. Ya, topiknya Tunggu ini, bentar, Yesus Abang Kristus Juma atau nih. Yesus Kristus Abang Juma Yesus. dulu sebentar. Oke. Boleh anu dulu, nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu, iya Halo, silakan. Bang. Iya. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah kurang ini, Sayang Bang. Belum gila kayak Anda. belum kena Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Justru ini upaya untuk mengenal dia, Bang. Makanya jelaskan ke kita, Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nggak, Yang ngajarin padahal siapa, kena Tuhan Yesus tuh anu loh. Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis. Ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother. Enggak, ada Kan juga, gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis Ada juga tapi yang pahit, mematikan. Nggak usah Ada ke situ juga yang abang, pahit. nggak usah ke situ. Tapi kenyataan. Sekarang coba Seperti ajarkan ini. aja ke kami. Kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. Yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Kristen. Lah yang keluar dari itu Roh kubur ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Nggak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh abang. Gimana sih abang ini? Contoh kan kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan Enggak, langit Bang, akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti Itu. ketika dia mengatakan Kalau ada aku Roh diutus Kudusnya kepada pasti. kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Banyak. Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, Hah? kami Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub. Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, keren. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Kalau Itu mah Tuhan gila Yesus. bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah Enggak. cara-cara iblis menyesatkan. Enggak. Bagaimana? Aku Dari kata mana Bang Anda Joma aja mendapatkan itu, istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya?
Kalau saya mah ya Inilah yang mah dari disebut istilah aja. orang-orang yang mengaku Israel rohani, inilah yang disebut serigala, nyamar dompret. Itu mah kata gedein dong anunya. Kalau Kalian kecil bukan nih. Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya, bukan Israel Israel rohani. tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani itu apa namanya? Apa yang memang ingin rohani, Anda bukan jual? Israel yang itu. Apa yang Memang Anda bukan ingin Israel jual yang dengan itu, mengatakan Israel kalian rohani. ini Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan bukan Anda Israel ingin yang menipu itu. kami dengan mengatakan Israel Tapi rohani, Israel bahwa kalian itu rohani. adalah orang Israel? No, kamu itu domba, Iya, ketahuan Israel kan? rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu, di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu Israel, Di mana, di mana? Israel itu Ya tujuannya Israel, Israel itu Yakub, Bani Israel berarti anak-anak iya, Yakub. iya. Anda Kalau anak secara Yakub. nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas sedunia dari ujung ke ujung bumi. Dari ujung Kristenku, sampai kasihan ke ujung kali kau bumi saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian itu? Jadi aku gimana bayar ini kalian? guruna ini? Aku bayar kalian, boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Aduh, nggak ketolong juga tetap guruna. Hah? Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau soal lagi. beragama, soal bertuhan Udah itu jelas-jelas soal bukan berwaras. Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani. Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani Soal Uganda. bertuhan itu ya enggak, bukan Sampai masalah, segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. kewarasan aja. Sampai Kalau segitunya. masalah Lihatlah kewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep waras, Tuhannya cerdas Yahudi. itu ya Nggak ada. berarti Nggak ada. ateis Makanya ikut Tuhan Yesus makanya semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu, hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu gurunda kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu? Ya itu tipuan, hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Dengar Itu Juma, tipuan. dengar dulu bentar Juma, Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu ya beda sama Israel rohani. Iya, di mana Harus bisa istilah bedakan Israel itu. rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk mah, Israel yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu banyak. Ya, Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. Beda begini. sama Bani Israel. Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah Papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja Ya, sana. jangan mimpinya. Jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu Yesus ini diutus. Uganda rohani kan? Pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada. Mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi, Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Israel Rumah rohani. 37 Gurunda. Iya, iya. Ya ini ada dua nih, Zulkifli sama Papa Goda. Zulkifli silakan buka mute-nya. 3, 2,
satu Papa Goda silakan. Assalamualaikum Bang. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kejam juga. Langsung turun. Beri salam Itu. langsung turun. Akhlak itu Gurunda, beliau salam langsung ngasih tempat buat yang lain, itu akhlak itu. Oh gitu. Bagus lah. Alhamdulillah, keren. Yuk, Keren, silakan makasih. kawan-kawan Karisteng yang bisa memberikan penjelasan gitu. Karena di sini kita masih bingung, kok bisa dua begini loh. Baru nyadar. Nah, ini. Ada Hasan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Siap. Next. Diutamakan yang ini ya. Yang apa? Mana teman kita tadi turun? Iya, salam doang Gurunda. Subhanallah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen, Ahi? Aku Islam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf. Ya, Akhi, ini Reza Bahaswan dari mana? Baru ngomong kok tiba-tiba turun. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi. Gimana sih? Ini keren ini muslimnya pada salam-salam Gurunda. Mereka salam ngasih tempat yang lain, salam ngasih tempat yang lain. Oh. Baik-baik. Ayo, yang diutamakan yang ini ya, Ikhwan ya, yang apa? Yang kawan-kawan yang Kristen gitu. Jadi Gurunda sedang Otomatis ya. otomatis Gurunda. Oh. Update terbaru. Oh, ada ini. Ada Aplikasi update baru terbaru. gitu maksudnya. Bukan, update terbarunya. Kalau Jadi begitu salam langsung otomatis. langsung turun dia, ngasih tempat ke yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dijawab saya Kristen, dia langsung lama gitu. Nah, ini coba ya. Tuh. Rin, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Rin? Oh, tidak menyaut. Oke. Ya, silakan yang merasa dirinya bisa menjelaskan ada dua Kristus di sini, mana yang benar, naik ke atas. Kami akan mengasihi kalian gitu. Dan ketik di bawah ya. Saya Kristen gitu. Atau versi berapa Bang Gores? Versi ini Jelly Bean. Andi Alvaro. Andi Alvaro. Oh, jadi otomatis dia ya. Otomatis Gurunda, aman. Cuma salam-salam gitu, habis itu langsung pamit gitu, otomatis. Salam pamit turun gitu. Oh, Nanti keren. nanti pas di Rungkian Santang baru Gurunda. Salam, sapa-sapa baru gantian gitu Gurunda. Oh, Jadi ini Gurunda solo, pure solo, VIP, MVP. oh gitu. Lumayan, bagus. Lumayan. Nah, ini ada AEK Black. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ayo untuk kawan-kawan yang mau coba-coba ayel-ayelan, silakan coba naik dulu gitu, rasakan sensasinya. Atau yang memang benar-benar ingin tahu kebenarannya, mana Yesus yang benar, nah naik juga nanti dijelaskan. Atau mau apa? Mau masuk Islam juga, ayo naik aja langsung, kita syahadat di sini mumpung ketum kita sedang live open cam dan menyediakan waktunya untuk kalian gitu kan.
Dan jangan lupa Ikhwan ya, untuk 3.400 yang ada di sini, silahkan dibeli dan dicoba produk skincare BZ yang sedang Gurunda rilis saat ini, dan alhamdulillah sudah banyak peminatnya dan sudah banyak testimoni positifnya. Dan lihat ini Gurunda kelihatan walaupun hanya setengah tapi cerah gitu ya. Tidak pakai filter ini, Bang. Cerah tuh kelihatan tuh. Alhamdulillah. Nggak pakai filter Ikhwan. Pori-pori rapet, nggak ada jerawat, nggak ada baret-baret, mulus semuanya Ikhwan. Itu skincare-nya mantap betul. Usia sudah hampir 46 nih, nggak ada berkerut. Oh, ke badan bisa juga ya? Iya, Dek. Ke badan. Dan Oh, Masya Allah. Itu Ikhwan lihat tangan Gurunda. Dukungan dari doktifnya itu lumayan, Masya Allah. Tapi jangan ikuti Tuh, keren, Ikhwan. ini berkat push up ini yang diikuti, bukan Oh iya, membuat otot itu Anda kalau kencang. Jadi kalau yang Ini otot-otot maksudnya. sama guratan-guratannya itu belum include Ikhwan ya, cuma yang putihnya aja. Kalau yang guratan-guratan gitu ya kalian latihan taekwondo lah. Gitu loh, Bre. Bukan juga karena bukan putih, saya hitam cuman bersih itu. Bersih gitu Ikhwan ya. Kalau yang Lemaknya ototnya itu itu nggak bikin- include ya. Iya, bikin senang lihatnya ini bikin senang gitu. Maksudnya cerah gitu kulitnya gitu. Ya. Waduh, dan ini kita muslim semua ini. Didukung penuh sama sama doktif. Nah, itulah Doktif. maksudku. Artinya aman setelah Alhamdulillah. menggunakan produk langsung makan. Dan kita ada janji untuk ketemu insya Allah di Jakarta. Mantap Ikhwan. Stay tune kalian. Langsung jumpa fans kita di sana. Doktif juga kalau mau naik ke sini, ayo. Aman gak ya Gurunda ya? Bisa. Tapi Bisa lah ya. beliau mau ketemu kita dulu, insya Allah. Oh gitu. Mantap. Nah, ini teman-teman silakan Anda coba produknya. Habis itu nanti selanjutnya Anda pakai kalau misalnya cocok kan gitu ya. Oh iya ini Gurunda akhirnya yang ditunggu-tunggu. Selamat malam.